Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ananda semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat, tidak ada yang sakit. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di video sebelumnya minggu lalu kita sudah melakukan penilaian harian ya. Kita sudah ujian kaitannya dengan sifat koligatif larutan. Nah, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah materi yang kedua, yaitu kaitannya dengan elektrokimia atau yang disebut dengan sel elektrokimia. Jadi kalau kita berbicara dengan elektrokimia, berarti ada hubungannya antara listrik dengan kimia, ya. Nah, sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama ada sel volta, volta dari kata volt. Yang kedua ada sel elektrolisis. Ya, yang pertama adalah sel volta. Sel volta ini perubahan energi kimia, energi listrik, energi kimia menjadi energi listrik. Jadi dari reaksi kimia dia menghasilkan arus listrik. Kalau sel elektrolisis ini dari energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Contoh misalkan pada penggunaan aki. Ya, aki itu kan isinya senyawa kimia. Ya, ada proses reaksi kimianya yang nantinya akan menghasilkan arus listrik yang digunakan pada kendaraan bermotor. Kalau yang ini dari contohnya juga banyak. Ya, contohnya juga bisa juga aki. Tapi akinya ketika di apa? Akinya ketika di cas. Ini ketika diisi ulang atau di cas. Kalau yang ini akinya ketika digunakan, ya. Contoh lainnya apa? Selain aki itu. Contoh lainnya ada misalkan baterai. Ya, baterai misalkan baterai HP. Baterai HP pun juga sama. Kalau misalkan ketika kita cas, ketika kita gunakan, maka akan ada reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya menghasilkan arus listrik. Kalau kita gunakan ya. Tapi kalau kita cas atau ada perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, yang kita bahas pertama ini adalah sel volta. Oke. Nah, apa itu sel volta? Nah, ini contohnya nih sel volta. Jadi karena sel volta tadi adalah perubahan dari energi kimia menjadi listrik. Nah, sekarang kita ada hubungannya antara listrik nih. Kalau sudah ada hubungan listrik berarti ada kutubnya. Ada kutub positif ya, atau yang katoda itu bermuatan positif dan anodanya bermuatan negatif ya. Atau ada yang menyingkatnya dengan sebutan kapan. Jadi katoda positif, anodanya negatif. Kemudian apa yang terjadi reaksi di katoda? Di katoda itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anodanya itu terjadi reaksi oksidasi. Jadi ada yang menyebutkan karet, katoda reduksi, kemudian anoda oksidasi ya. Nah, ini contoh gambaran sel volta. Di sini ada dua buah larutan. Yang pertama ini Bapak jelaskan dulu ya, larutannya. Ini ada dua buah larutan. Ini larutan 1, larutan 2, kemudian ada platnya atau elektrodanya. Ini elektroda positif, ini elektroda negatif. Nah, larutannya satu ini isinya adalah CuSO4, yang ini isinya ZnSO4. Nah,
karena larutannya adalah larutan elektrolit, ya maka di sini ZnSO4 itu kalau kita uraikan kan kalau kita larutkan dia ada ion Zn2+ dengan SO4 2-. Ini pun juga sama, di dalam larutan CuSO4 ada Cu2+ dengan SO4 2-. Jadi kalau misalkan kita isi larutannya berarti sini ada Cu2+, ada SO4 2-. Salah kebalik, sorry. Ya, di sini bukan Cu2+, tapi ini isinya adalah Zn2 positif. Ya, Zn2+. Kalau ini baru ada Cu2+ sama SO4 2-. Ya, ini yang di dalam larutan. Nah, sekarang nih, apa cerita gimana terjadinya proses reaksi kimia yang bisa menghasilkan arus listrik? Jadi ini ada prosesnya. Prosesnya gimana? Ada ceritanya. Yang pertama itu ini kan bermuatan negatif. Ya, kalau bermuatan negatif berarti berperan sebagai anoda. Berarti anodanya di sini adalah logam Zn. Anoda mengalami oksidasi. Oksidasi itu kalau kaitannya dengan elektron, maka terjadi pelepasan elektron. Ya, jadi yang cerita pertama ini logam Zn-nya, Zn mengalami logam Zn mengalami oksidasi. Ya, logam Zn mengalami oksidasi sehingga melepaskan elektron atau lambangnya emin. Jadi Zn-nya, sebentar pen Bapak hilang, nggak connect, sabar ya, agak error sedikit. Nah, sudah, kita lanjutkan. Jadi reaksinya di anoda reaksinya adalah Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Ini cerita yang pertama. Jadi terjadi reaksi anoda, yaitu Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, elektron yang dilepaskan tadi kemana? Elektron yang dilepaskan itu oleh Zn tadi, oleh Zn akan mengalir. Kok kepencet? Akan mengalir. Ya, mengalirnya kemana? Mengalir melalui kawatnya, menuju Cu. Ya, jadi ada kecoret. Jadi di sini ada elektronnya. Nah, elektronnya lepas. Ini anak panah ya, maaf maksudnya. Nah, kemana anak panahnya? Ke Cu. Oke, nah sekarang nih di sebelah kiri itu kan selain ada Cu ada siapa? Ada Cu2+. Oke, kira-kira antara logam Cu dengan Cu2+ siapa nih yang bakalan menerima elektron tadi? Ya, karena elektronnya itu muatannya negatif, pasti diterima sama ion Cu2 positif. Berarti di sini cerita yang kedua itu ion Cu2+ akan menerima elektron, sehingga apa artinya kalau dia menerima elektron? Berarti akan terjadi reduksi atau sehingga mengalami
reduksi. Nah, reduksinya gimana? Contoh nih misalkan. Oke, siapa yang terima tadi CU kan ya? Berarti reaksi reduksinya adalah si CU atau reaksi di katodanya. Di katoda itu reaksinya Cu2 plus 2 elektron membentuk Cu, ya. Nah, ini diterima sama si ion Cu2 Kenapa? Ya karena kan di sini Cu-nya dalam bentuk logam, Pak. Ya, atau masih netral dia. Maka ion Cu-nya lah yang akan menerima elektron tadi. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi elektronnya lewat ya. Nah, cerita yang ketiga itu adalah terjadi, sabar ganti pen warna hitam biar enak. Yang ketiga itu terjadi serah terima elektron, ya. Jadi ada dari Zn ke Cu, ya, dimana ini kan tadi ada elektron ya, ada elektron yang ngalir nih. Elektron yang mengalir ini dia ngelewatin voltmeter, ya. Terjadi serah terima elektron dari Zn ke Cu yang melewati voltmeter. Jadi ketika melewati voltmeter, maka akan ada atau akan menghasilkan potensial listrik, ya. Jadi akan menghasilkan listrik di sini. Kalau seandainya dia dalam bentuk bukan potensial listrik atau mungkin di sini dalam bentuk bola lampu, maka nanti lampunya akan menyala. Kenapa menyala? Ingat, listrik itu kan mengalir karena ada aliran elektron. Jadi ini elektronnya ngalir nih anak panahnya. Ya, ngalirnya dari mana? Dari Zn menuju ke Cu. Kenapa? Karena Zn-nya tadilah yang melepas elektron, sedangkan di sini katodanya ion Cu2+ ini yang menerima elektron. Itu cerita yang ketiga. Sekarang cerita yang keempat. Tadi kan di sebelah sini, di sebelah kanan, ini kan Zn-nya berubah menjadi Zn2 positif. Sedangkan di dalam larutan ini sudah ada Zn2 positif juga. Ya, berarti ketambahan lagi nih Zn2+ lagi dari oksidasi logam Zn. Maka apa yang terjadi? Lama kelamaan, cerita yang keempat nih, lama kelamaan larutan di anoda semakin bermuatan positif. Ya, kenapa? Karena dia jumlah Zn-nya semakin banyak, sedangkan larutan di katoda semakin bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena ion Cu-nya ini dia mengalami reduksi menjadi Cu. Jadi lama kelamaan bakalan habis, ya, makin sedikit Cu2+-nya. Ketika Cu2+-nya makin sedikit, maka yang lebih banyak jumlahnya kan SO42-. Makanya di sebelah kiri ini dia mengalami muatannya semakin negatif. Nah, sekarang cerita berikutnya kaitannya dengan yang kelima. Itu kaitannya dengan jumlah, ya. Ini
elektrodanya yang Zn itu kan mengalami oksidasi nih. Dia larut berarti. Ketika larut maka jumlah elektroda Zn, jumlah Zn akan semakin berkurang ya, bukan berkurang. Sedangkan jumlah Cu semakin bertambah. Kenapa kok Cu-nya bertambah? Ya iyalah, karena kan di sini lihat nih dari reaksinya. Zn-nya merubah menjadi Zn2+. Berarti Zn ini semakin lama akan semakin sedikit. Maka di sini bakalan lama kelamaan bakalan kropos. Sedangkan kalau yang Cu di sini kan ion Cu2+-nya ini menjadi Cu. Maka lama kelamaan elektroda Cu-nya di sini di pinggir-pinggirnya akan terbentuk endapan. Nah, di pinggir-pinggir ini bakalan ada endapan Cu-nya. Maka nanti di sini bakalan semakin tebal elektrodanya. Sedangkan di sini elektrodanya semakin tipis, ya. Nah, itu cerita yang kelima. Space-nya udah nggak cukup. Berikutnya nih, cerita yang keenam, ya. Karena tadi muatannya itu berbeda, untuk menyeimbangkan muatan, ya tadi kan larutannya beda ya, muatannya ya, satunya lebih positif, satunya lebih negatif. Untuk menyeimbangkan muatan maka digunakan yang namanya jembatan garam. Nah, apa ini jembatan garam? Jembatan garam ini adalah senyawa elektrolit yang sifatnya inert. Senyawa elektrolit yang bersifat inert. Apa artinya inert? Kalau bersifat inert itu berarti dia sukar untuk bereaksi. Contoh, misalkan jembatan garamnya yang dipakai adalah garam NaNO3. Ya, jadi di sini, nah, ini jembatan garamnya nih. Oke, tadi kan contohnya apa jembatan garamnya? Contohnya ini Bapak buat keluarin ya. Contohnya NaNO3. NaNO3. NaNO3 ini ada ion siapa sih? Ada ion Na plus sama NO3 min. Nah, ini bakalan kemana nih larut ion-ionnya ini? Na plus karena bermuatan positif maka akan masuk atau menuju ke larutan yang sifatnya atau yang muatannya lebih negatif. Siapa tadi? Yaitu larutan yang ada di sebelah kiri di anoda. Jadi Na plusnya ini bakalan ke katoda. Berarti Na plus ini bakalan menuju ke katoda. Sedangkan NO3 min ini bakalan menuju ke anoda, ya. Jadi nanti ini muatannya akan seimbang kembali. Ya, maka ini reaksinya akan berjalan terus menerus. Ya, jadi di sini akan berjalan terus menerus, nanti akan menghasilkan arus listrik. Nah, ini sampai kapan dia berhenti? Ya, sampai tidak ada lagi elektron yang dilepaskan oleh si logam Zn. Kalau nggak ada yang dilepaskan berarti otomatis tidak ada yang diterima. Ya, kalau nggak ada yang dilepasin berarti nggak ada yang lewat juga. Maka di sini tidak ada lampunya atau lampunya tidak akan menyala. Ya, nah itulah tadi cerita atau peristiwa dari sel volta. Nah, peristiwa tadi itu bisa kita singkat menggunakan yang namanya notasi sel. Notasi itu artinya penulisan.
Jadi penulisan dari sel volta. Nah, kok volta. Notasi sel volta. Nah, kayak mana notasi sel volta itu? Notasi sel volta itu penulisannya anoda dulu, kemudian garis 2, baru katoda. Oke. Nah, tadi di anoda siapa? Anodanya itu. Nah, ini kan anodanya adalah ini reaksinya nih. Zn menjadi Zn2 plus, atau kita tulis ulang deh. Jadi tadi anodanya itu reaksinya, reaksi yang di anoda itu kan reaksinya adalah Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Kemudian di katoda itu terjadi reaksi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, ya. Nah, kalau kita reaksikan total, ya seperti penyetaran reaksi redoks biasa, anodanya kan oksidasi, katoda reaksi. Ini elektronnya udah sama. Ini berarti bisa kita coret, maka reaksi akhirnya adalah Cu2 plus Zn menjadi Cu plus Zn2 positif. Nah, notasi sel dari ini kayak mana? Nah, ini kan anoda dulu nih yang ditulis. Kemudian baru katoda. Berarti notasi selnya adalah anodanya dulu, Zn-nya dulu, berarti Zn menjadi Zn2 plus. Jadi garis 1 ini menunjukkan dia anak panah dari reaksinya. Ya, kemudian yang kedua ada Cu2 plus yang katoda, ya. Katoda itu Cu2 plus menjadi Cu. Nah, inilah penulisan notasi ilmiah. Pak, garis 2 ini melambangkan apa? Garis 2 itu melambangkan jembatan garamnya. Ya, tadi kan dia dipisahkan sama jembatan garam. Oke. Nah, itu untuk notasi selnya. Kita akan coba lihat contoh. Jadi kenapa tadi Bapak, Pak, itu kan kok singkat banget, kenapa Bapak tadi ceritanya panjang lebar? Ya, karena biasanya kalau di soal-soal ujian atau di soal-soal UTBK untuk materi sel volta ini lebih kepada pernyataan. Jadi dari sini, dari gambar ini, nanti pernyataan yang benar itu gimana gitu, atau kebalikannya, dari notasi sel ini nanti gambarnya seperti apa. Ya, contoh nih, soal yang pertama. Nih soal UN tahun 2018. Ya, yang pertama. Diketahui notasi sel volta. Nih notasi sel voltanya. Notasi sel volta itu kan anoda dulu, baru katoda. Oke, notasi sel voltanya gini, ada E selnya segini. Nanti E sel kita belajar, ya. Gambar sel volta berdasarkan notasi sel tersebut adalah, oke, kita anoda dulu. Anoda itu mengalami anoda itu muatannya negatif, katoda itu muatannya positif. Kita cross check aja. Mana nih anodanya, berarti di sini ada logam Mg. Mana nih logam Mg yang bermuatan negatif? Ada yang A, yang B Mg-nya negatif. Oke, negatif. Yang C Sn nih anodanya, salah berarti. Ya, berarti yang C salah. Kemudian yang D anodanya kok Zn, padahal di sini Mg, berarti ini juga salah. Kemudian yang E ini anodanya negatif, kemudian ada Mg, betul, ya. Jadi ini bisa antara A, B atau E. Sekarang kita lihat lagi. Di anoda itu kan melepas elektron. Berarti elektronnya mengalir dari Mg ke Sn. Berarti dari sini ngalirnya anak panahnya. Nah, benar nggak ini yang A?
Oke, kebetulan benar anak panahnya. Elektronnya dilepaskan, mengalir menuju ke anoda. Yang B lihat kok elektronnya dari Sn. Ini kan anak panahnya gini ya. Berarti kalau anak panahnya seperti ini, elektronnya berasal dari Sn. Sedangkan yang mengalami oksidasi atau yang melepas elektron adalah si Mg. Jadi yang ini salah. Sekarang yang tinggal A sama E. Ada bedanya nggak? Ini elektronnya ngalir betul, diterima oleh katode. Katodenya siapa? Katodenya adalah Sn. Ya, nanti ada ion SnSO4, berarti ada ion Sn2+. Ya, ini juga sama, diterima lewat katode Sn2+. Ya, tapi kayaknya A sama E ini nggak ada bedanya. Iya nggak? Iya, berarti jawabannya adalah yang A sama yang gitu ya. Nah, itu untuk menentukan gambar dari sel voltanya. Berikutnya nih, soal yang ini dulu, soal UN 2011. Perhatikan gambar sel volta berikut. Diagram sel yang tepat untuk menggambarkan reaksi tersebut. Oke, ini sudah ada kutubnya nih, positif, negatif. Positif itu adalah anoda, negatif itu adalah katode. Di sini larutannya AlCl3, maka ada ion Al3+, 3+ sama Cl-. Yang ini ada ion Sn2+ sama Cl-. Oke. Berarti di katoda ini adalah Al. Oke. Di anoda. Nah, anodanya itu kan mengalami reaksi oksidasi. Berarti dari Al menjadi Al3+ plus 3 elektron. Di katodanya ada siapa? Nah, ada Sn sama Sn2+. Siapa yang nerima? Yang nerima otomatis Sn2+. Berarti Sn2+ ini plus 2 elektron membentuk Sn. Kok Zn? Sn ya. Nah, kalau mau direaksi total berarti harus disamakan dulu elektronnya. Ya, ini belum sama nih, ini 3, ini 2. Berarti kalau dari penyetaraan ini kali 2, ini kali 3. Maka nanti reaksi akhirnya adalah 2Al membentuk 2Al3+ plus 6 elektron. Kemudian yang ini jadi 3Sn2+ plus 6 elektron membentuk 3Sn. Nah, reaksi totalnya adalah, kok miring-miring ya, 2Al plus 3Sn2+ membentuk 2Al3+ plus 3Sn ya. Jadi ini bisa dicoret. Nah, di katodenya siapa? Di anoda siapa? Notasi sel itu kan anoda baru katoda. Oke, berarti anodanya adalah siapa? Al-nya dulu. Maka Al menjadi Al3+, kemudian katodenya adalah Sn. Berarti Sn2+ baru Sn. Ya, ini jawabannya. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, nah itu untuk contohnya. Contoh lain ada nih, UN 2009. Oke, di sini dia nggak diketahui muatan negatif yang mana, positif yang mana. Tapi di sini ada gambar aliran elektron. Oke, jadi ini arah aliran elektronnya kemana nih? Kan arahnya ke sana, ke kanan. Berarti asalnya dari Al. Oke, maka di sini Al-nya berperan sebagai anoda karena dia pasti mengelepas elektron. Kemudian diterima dari Ni. Ini maka akan bermuatan positif. Kok jelek banget positif. Nah, itu ya, berarti nanti notasi selnya
adalah dari Al, ini anoda, ini kan ada Al2SO4 3 kali. Berarti ada Al3+. Berarti di sini anodanya itu yang reaksi anoda itu adalah Al menjadi Al3+ plus 3 elektron. Di katoda siapa? Ya, katodanya ada Ni sama Ni2+. Ini kan larutannya ada NiSO4, ya ada Ni2+ sama SO4 2. Ini pun juga sama. Ada Al3+ sama SO4 2 min. Pulpennya kegedean. Ya, nah jadi lo kok hilang? Jadi sebentar, Bapak kehilangan pulpennya. Mana ini pulpen? Oke. Pulpennya warna kuning jadi nggak kelihatan. Ya jadi nah sekarang kok hilang. Nah, di katodenya siapa nih? Katodenya itu berarti si Ni2+-nya. Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni. Oke, berarti notasi selnya adalah Al menjadi Al3+, kemudian Ni2+ menjadi Ni. Jawabannya adalah yang A. Oke. Ini yang nomor 48 sama nih. Kok sama? Ya, serupa. Cuman di sini sudah ada muatan jadi lebih gampang. Ya, Zn-nya negatif berarti ini sebagai anoda. Cu-nya positif berarti ini sebagai katoda. Ya udah langsung aja. Anodanya berarti Zn. Maka notasinya adalah Zn menjadi Zn2+. Ini ada Cu. Ini ada Cu2+, berarti Cu2+ menjadi Cu. Ini garisnya 2 ya. Berarti jawabannya adalah yang mana nih? Zn2+ berarti yang A ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Yang E kebalik, bukan Cu jadi Cu2+ tapi Cu2+ menjadi Cu. Ya, nah itu untuk notasi sel. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, mungkin cukup dulu ini. Nanti kita akan bahas lewat meeting. Ya, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Bapak. Ya, Bapak harap video ini bisa menjadi perantara atau menjadi sarana kalian untuk belajar. Ya, nanti Bapak akan open diskusi melalui Google Meeting. Ya, jadi silakan siapkan pertanyaan. Jika ada yang belum maksud, silakan ditanyakan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Bapak Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.